Halo, perkenalkan nama saya Fabiola Caroline, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas 11 Maret Surakarta, angkatan pertama tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pendekatan pembelajaran Culturally Responsive Teaching pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sriyamtina SPD MPD. Pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT adalah pendekatan yang menjadi suatu cara untuk membekali guru dalam mengajar peserta didik di lingkungan yang berlatar belakang budaya yang berbeda-beda, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Pendekatan CRT juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Salah satu cara guru untuk menciptakan lingkungan tersebut yaitu dengan menciptakan hubungan positif antar peserta didik. Hubungan positif ini misalnya hubungan antara sesama peserta didik, antara peserta didik dengan guru, bahkan antara peserta didik dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan, dan antara guru dengan materi pembelajaran yang akan disampaikannya. Langkah-langkah pendekatan culturally responsive teaching yaitu yang pertama ada identitas diri. Peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua ada pemahaman budaya. Peserta didik mengkonstruksikan pemahaman budaya dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, kolaborasi. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk membahas konsep dan perspektif budaya. Kemudian yang keempat, berpikir kritis untuk refleksi. Peserta didik membandingkan hasil diskusinya dengan teori yang ada dengan bimbingan guru. Kemudian yang kelima ada konstruksi transformatif. Peserta didik menyajikan pemahaman mereka melalui sebuah proyek. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Pendekatan culturally responsive teaching dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Karena pada pendekatan ini terbinanya hubungan positif antara guru dan peserta didik sehingga muncul rasa aman satu sama lain, saling menghargai, menghormati, dan pertukaran informasi budaya, sehingga muncul rasa dihargai. Guru memberikan materi dan sumber daya sesuai dengan budaya dan latar belakang peserta didik, sehingga guru memberikan umpan balik yang positif, sehingga pembelajaran dapat berpihak pada peserta didik. Secara keseluruhan, lingkungan belajar menjadi baik, aman, dan nyaman, dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesuksesan pembelajaran. Oke, selanjutnya mengenai aktivitas peserta didik dengan social emotional learning. Penerapan pendekatan CRT tidak hanya fokus pada aspek akademis saja, tetapi juga pada emosional peserta didik. Dengan menyediakan ruang di mana peserta didik ini dapat berbicara dan didengarkan mengenai pengalaman pribadi mereka yang berkaitan dengan kebudayaan, ras, dan identitas, pendekatan ini dapat membangun rasa percaya diri dan keamanan emosional, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu kaitan pendekatan culturally responsive teaching dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Peserta didik memiliki keanekaragaman dan karakteristik yang berbeda-beda. Dengan adanya pendekatan culturally responsive teaching, guru dapat mempertimbangkan peserta didik sesuai dengan latar belakang budaya yang berbeda, sehingga peserta didik ini merasa adil dan relevan. Maka dari itu, peserta didik merasa aman dan nyaman dalam belajar, sehingga
peserta didik merasa dihargai, dan proses pembelajaran berpihak pada peserta didik, serta memiliki sikap disiplin positif. Implementasi culturally responsive teaching dalam pembelajaran IPA. Contohnya di daerah Wonogiri, khususnya Kecamatan Tirtomoyo. Pada pertanyaan pemantik, saya menggunakan tradisi rewang. Dalam tradisi rewang, terdapat orang yang menanak nasi menggunakan tungku kayu yang biasa disebut dengan pawon. Jadi, peserta didik diminta menyebutkan peristiwa perubahan fisika atau kimia yang terjadi pada nasi dan kayu bakar yang digunakan. Selanjutnya, pada orientasi masalah menggunakan tradisi nyadran dan pembuatan genteng yang dikaitkan dengan materi zat dan perubahannya, submateri perubahan kimia dan perubahan fisika pada kelas 7. Jadi, tradisi nyadran yaitu tradisi yang dilakukan saat akan menanam padi, yang mengikuti biasanya mempunyai sawah yang dialiri oleh air dari kayangan. Dalam prosesi nyadran, terdapat pembakaran dupa dan menyan. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi perubahan apa yang terjadi pada dupa dan menyan setelah dibakar. Selanjutnya, di daerah Tirtomoyo Wonogiri di Desa Wiroko, terdapat sentra produksi genting. Jadi, satu desa membuat genting. Peserta didik ini diminta untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada pembuatan genting.